Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Al Ustaz Haji Romi Adityo, Master Science PhD. Yang kami hormati Imam Masjid Khatib Bilal Garim. Yang kami hormati Ketua DKM beserta pengurus Masjid Al Barokah, serta tentunya Bapak Ibu jamaah Masjid Al Barokah yang insya Allah sebelum hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh pada pagi hari ini di masjid yang tercinta ini. Tentunya salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan tentunya orang-orang yang terus beristiqomah mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Izinkan kami selaku pembawa acara dalam hal ini menyampaikan apa yang kegiatan acara kita pada subuh hari ini, yaitu tausiah oleh Al-Ustaz kita. Untuk itu langsung saja marilah kita sama-sama buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Pada Bapak Ustaz kami persilakan. Sampai jam 9 pagi nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam dapat pahala dan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dijumpakan kembali pada tahun ini dengan bulan Ramadan. Dan wallahu a'lam apakah kita akan bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka oleh karena itu ini adalah kenikmatan yang Allah berikan hanya sebulan dalam seluruh 12 bulan selama setahun. Maka wajib bagi kita memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat sudah populer sekali dikenal. Semua orang sudah tahu, sampai tatakunnya duluan. Ya ayyuhalladzina langsung tatakun duluan saking hafalnya. Jadi di dalam Al-Quran yang mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan itu di dalamnya terkandung berbagai macam sekali, kata kalau mungkin kita sering dengar, terkandung berbagai macam sekali kebaikan, dan bahkan kebaikan tersebut dilipat gandakan berkali-kali lipat sampai 700 kali lipat, ila sab'ati
700 kali lipat. Nah, Bapak Ibu, cobalah kalau yang udah tahu di mana taruh Quran kemarin atau lupa naruhnya Qurannya di mana, ada yang kemarin nanya di mana lah Quran kemarin, karena jarang dibaca. Perasaan rumah itu taruh di atas lemari, dicari di pucuk lemari, tidak ada lagi. Saking kejarangnya baca Al-Quran. Nah, sekarang carilah Quran tersebut, temukan Quran, pegang Quran tersebut erat-erat dan baca dia setiap 5 waktu sholat, dan kalau bisa khatamkan 30 juz di dalam bulan Ramadan. Bukan juz 30 juz. Setiap hari 1 juz minimal. Di bulan Ramadan ini hendaklah kita muhasabatun nafs, evaluasi diri kita. Hal ini disebutkan dalam hadis, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Wa qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Ternyata Bapak Ibu, hadis ini menceritakan ada orang yang tidak mau masuk surga. Mau masuk surga enggak Bapak Ibu? Mau kan? Ada ternyata hadis ini menceritakan ini tidak mau masuk surga. Heran pula. Rasulullah bilang gini, seluruh umatku itu semuanya masuk surga, kecuali yang nggak mau masuk surga. Nah, sahabat bilang, siapa lagi ya Rasulullah yang tidak mau masuk surga? Lalu kemudian diucapkan lagi sama Rasulullah, man ata'ani, kalau mereka itu taat padaku, dakhala al-jannah, masuk surga. Kalau orang-orang yang taat, kita taat dan patuh kepada apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah dan juga di dalam Al-Quran, maka masuk surga. Wa man 'asani, barang siapa yang tidak patuh padaku, faqad aba, maka mereka itu orang-orang yang tidak mau masuk surga. Jadi sekarang mau masuk surga, kalau mau masuk surga taat dan patuhlah kepada Rasulullah dan Allah dan Rasulnya. Jadi itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian selanjutnya, ketika kita melaksanakan sebuah ibadah di dalam bulan Ramadan, sebenarnya puasa ini kalau kita tengok sejarahnya, itu sudah ada zaman-zaman sebelum Islam. Nabi Nuh itu berpuasa 950 tahun, dan dia tidak berpuasa kecuali di hari raya Aid Al-Fitr, Idul Fitri, dan Idul Adha. Orang Yahudi itu dia berpuasa 50 hari. Orang Yahudi banyak mereka puasa, lebih banyak dari kita. Itu dalam kitab mereka, nas mereka, manuskrip mereka. Orang-orang Nasrani, mereka itu berpuasa bahkan secara spiritual lebih banyak daripada kita, 40 hari. Dan mereka itu berpuasa itu seperti suatu hal yang sangat spiritual, meningkatkan apa istilah kita pakai itu, meningkatkan iman lah bagi mereka itu secara spiritual. Mereka bahkan banyak sekali larangannya, dan bahkan larangan mereka itu lebih dari batas-batas yang ada di dalam manuskrip mereka. Itu orang Nasrani. Nah, orang Islam berapa hari? 30 hari, kadang 29. Dan ini membedakan kita dengan mereka. Akan tetapi pada hakikatnya kita harus tahu bahwasanya harus paham batas-batas dalam berpuasa. Zaman dahulu ketika Nabi Muhammad, para sahabat itu kalau puasa, mereka nggak tahu batas-batas itu, batas-batas puasa itu. Hudud, al-hudud ya, hudud itu batas-batas daripada puasa. Mereka waktu itu belum dapat ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang batas berpuasa itu apa. Jadi kalau zaman waktu Rasulullah sahabat dulu ada namanya Qais bin Syirmah, ya, Qais bin Syirmah. Qais bin Syirmah itu sempat pingsan waktu puasa. Nah ini kalau kita puasa dikit sakit perut, sedikit sakit perut, saking kesusahan puasa ya. Padahal ini Qais bin Syirmah ini zaman dulu mereka waktu puasa itu, waktu sahabat
masih belum ada dapat ayat Al-Quran, mereka Qais bin Syirmah ini dia bekerja tengah hari, kerja berat. Lalu sampai maghrib dia balik ke rumah, dia tanya sama istrinya, wahai istriku, apa makanan kita hari ini? Jawaban istrinya, belum ada makanan. Maaf, katanya, di rumah kita nggak ada makanan. Akhirnya dia pergilah, istrinya ini bilang sama suaminya, wahai suamiku, biarlah keluar sebentar mencari makan. Dia pergi keluar istrinya karena kecapean. Qais ini tadi kecapean, kerja berat seharian, ketiduran. Lalu kemudian kembalinya istrinya ke rumah, dia menemukan suaminya itu sudah tertidur lelap. Lalu istrinya bilang, aduh, kasihan sekali engkau wahai suami, engkau kecapean. Nah, menurut mereka, pemahaman mereka pada waktu itu, kalau kita sudah tidur waktu berbuka, maka itu dia harus berpuasa, nggak boleh makan lagi sampai esok duduk lagi waktu maghrib. Itu menurut pemikiran mereka. Jadi kalau mau makan boleh, tapi jangan sampai tidur. Kalau udah tidur nggak boleh makan lagi. Jadi kalau kita buka, habis itu kita ketiduran, nah udah nggak boleh makan lagi. Walaupun kita bangun, kita harus dalam kondisi berpuasa. Itu waktu itu pemahaman mereka, itu batas-batas berpuasa menurut mereka waktu itu. Lalu akhirnya Qais ini besoknya dia bangun, lalu kemudian dia bekerja lagi seperti biasa, kerja berat, sampai ketika tengah hari lalu kemudian dia pingsan. Dilaporkanlah kepada sahabat, ya Rasulullah, Qais bin Syirmah dia pingsan. Kenapa? Karena dia kelelahan dan belum makan. Lalu Rasulullah akhirnya mendapatkan wahyu di dalam Al-Quran, disebutkan apa di surah Al-Baqarah, wala ta'kulu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-lail. Di situ dia juga menjelaskan, di dalam Al-Quran itu juga dijelaskan tentang bahwasanya diperbolehkan untuk menggauli istrinya juga sampai dengan hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, sampai dengan waktu fajar, dari malam sampai fajar itu boleh. Jadi nggak apa-apa kalau tidur. Jadi mereka boleh berpuasa sampai mereka boleh makan sampai dengan waktu fajar. Dengan demikian akhirnya batas-batas tersebut sudah jelas kapan waktu berpuasa. Ini berpuasa, sejarah puasa waktu zaman dulu. Nah, Bapak Ibu, sekarang ketika kita berhubungan dengan masalah apakah dan bagaimana caranya kita menghadapi Ramadan, ini juga ada hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, "A'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa a'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan." Ini hadis yang populer sebenarnya untuk bagaimana kita membangkitkan semangat kita agar kita itu rajin beribadah. Beramallah engkau terkait dengan duniamu, bekerjalah di dunia ini macam orang workaholic lah, orang gila dengan kerja. Kerjalah engkau di masalah duniamu, seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Wa amal li akhirataka, dan bekerjalah engkau, lakukanlah, ikmallah, amalan-amalan untuk akhirat, seakan-akan engkau akan mati esok hari. Jadi ini pengalaman juga ini waktu saya kuliah di Australia waktu S3. Jadi di luar negeri itu kalau kita berpuasa tuh masih agak susah juga ya. Soalnya berpuasanya lebih banyak dan lebih panjang waktunya daripada kita di sini di Indonesia. Terutama ketika mau musim panas. Itu kami berpuasa kadang 15 jam. Nah, kalau lagi bulan musim panas puncak, puasanya tuh pas jatuhnya tuh bulan-bulan musim panas betul. Itu biasanya berpuasa tuh sampai 17 jam di sana. Nah, 15 jam. Kemarin saya berpuasa 15 jam. Itu capek nih, lumayan. Nunggu kapan lah buku ini. Belum buku-buku. Yang payahnya lagi itu kalau lagi nak mau tarawih. Tarawih mulai jam 9 malam. Balik dari tarawih jam 12 malam. Besok pagi hendak bangun puluh jam 4 nak sahur. Habis itu subuh kan jam 4.30 udah subuh. Puasa sampai jam 9 malam, jam 8 malam buku lagi.
Jadi lama sekali dia mau waktunya. Kapan? Kapan? Kadang banyak orang Indonesia itu yang malah balik ke Indonesia. Katanya lama puasa di Australia, malah balik ke Indonesia. Karena kita bisa makan cepat. Jadi ini pengalaman yang luar biasa juga sebenarnya di luar negeri. Terutama ketika lagi musim panas, susahnya kita ampun. Kita harus betul-betul ijtihad, berusaha. Kalau lagi musim dingin, nah enak. Berpuasa boleh sampai 8 jam, kadang 7 jam setengah, lebih cepat. Karena waktunya yang malamnya yang pendek. Yang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di kutub utara itu dekat-dekat dengan Rusia yang sebelah sana, itu bahkan kalau lagi musim panas, matahari nggak pernah terbenam. Jadi paksa puasa terus. Tapi ada ijtihadnya para ulama, itu mereka boleh berbuka puasa mengikuti jam waktu yang ada di negara tetangga mereka. Jadi boleh setiap tahun. Ya kalau enggak tuh puasa terus, matilah. Enggak pakai makan. Nah jadi itu pengalaman di luar negeri, dan lihatlah bagaimana ijtihad mereka di dalam berpuasa, sungguh-sungguhnya dalam berpuasa. Maka oleh karena itu hendaklah kita bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini, bacalah Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Bahkan di dalam Al-Quran pun disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Apapun yang kita perbuat itu akan diketahui oleh Allah. Maka hendaklah seseorang itu memikirkan apa yang akan dia lakukan hingga esok hari. Maqaddamat selibat, apa yang akan dilakukan hingga esok hari. Maqaddamat selibat, dan kemudian wattaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi di bulan Ramadan hendaklah pula kita memperbanyak taubat. Taubatan nasuha. Ada yang tahu artinya nasuha? Kenapa disebut nasuha? Kenapa tidak disebut taubatun? Taubah yang betul-betul taubah, berarti kan taubatun hasanah, misalkan taubah yang betul-betul baik. Kenapa taubah nasuha? Ternyata nasuha ini menurut beberapa kisah para sahabat, ini adalah nama seorang sahabat dulunya. Nasuha ini adalah seorang yang melakukan perbuatan dosa yang sangat-sangat besar dan mungkin tidak bisa diampuni kalau kita orang manusia yang menjawab, kecuali Allah. Jadi nasuha ini perbuatan itu sangat-sangat besar sekali, dan bahkan mungkin rasanya sulit saya ungkapkan kalau di masjid ini. Tapi untuk pengetahuan dan sebagai intro, sebagai sebuah terminan pelajaran, mungkin patut diceritakan. Nasuha itu melakukan perbuatan keji. Dia mensetubuhi perempuan yang sudah meninggal. Dia menggali kuburan. Kalau dia dengar berita kalau ada perempuan meninggal, dia menggali kuburan. Lalu kemudian dia mensetubuhi perempuan yang sudah meninggal tersebut. Itu yang dia lakukan. Sudah 99 kali dia lakukan itu. Itu perbuatan yang sangat keji. Yang ke-100 kali, mau ke-100 kali, dia mendengar berita dari tetangga sebelah di seberang, kampung seberang, bahwa saya akan telah meninggal seorang perempuan cantik jelita, masih muda, dan akan dikuburkan. Dia langsung birahinya memuncak. Lalu dia pergi ke kuburan itu, dia gali kuburan itu. Setelah itu dia gali, ketika dia telah membuka kain kafan, tiba-tiba mayat tersebut berkata, janganlah engkau nodai kesucian dengan perbuatanmu yang tercela itu. Perempuan yang mayat tadi berkata. Lalu akhirnya dia tiba-tiba tersontak, kemudian insya dia menghadap Rasulullah, dia nangis-nangis, dia mohon ampunan kepada Allah supaya dia diampuni. Itulah nasihat kita. Apa kata Rasulullah? Rasulullah marah besar. Karena sebelum itu Rasulullah tanya, kenapa kau nangis kayak begini katanya? Sampai betul-betul menyesali perbuatanmu. Ada apa ini? Kata Rasulullah. Apa yang telah engkau lakukan? Dosa apa sebenarnya yang kau lakukan? Dia ceritalah tadi perbuatan.
99 kali ya Rasulullah sudah melakukan perbuatan tersebut, dan ini mau ke 100 kali, tapi aku akhirnya insyaf. Aku mau bertobat. Marah besar Rasulullah. Lalu disuruh pergi. Lalu Nasuha akhirnya menangis. Dia pergi kepada pasir, dia pergi ke padang terik itu, padang pasir yang terik, air matanya bercucuran. Dia menyesali semua perbuatannya, sampai akhirnya karena dia tidak tahan lagi, dia menangis terus setiap hari sepanjang hari. Tiba-tiba dia meninggal. Lalu kemudian datanglah malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah apa yang telah Allah sampaikan. Allah bilang begini, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Dosa-dosa apapun, sebesar apapun, Allah akan ampuni selagi dia belum dicabut nyawanya. Nah, kalau dicabut nyawanya, habis. Alam yang lain selesai. Jadi lalu kemudian Allah juga berkata, kalau ada hambaku yang datang kepadaku, menghadapku, lalu dia bertaubat kepadaku, dia memohon ampunan kepadaku, maka kewajibanku untuk menjawabnya. Sungguhnya maghfirah Allah itu wasi'ah, karena ampunan Allah itu luas. Bahkan di Al-Quran pun di surah Al-Baqarah, setelah di dalam surah tentang berkaitan dengan puasa pun disebutkan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka Allah bilang juga itu adalah kewajibanku untuk mengabulkannya. Falyastajibu wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Maka akhirnya terkenallah taubah nasuha, karena orang-orang yang telah melakukan perbuatan dosa besar pun itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah ketika mereka bertaubat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Jadi ini perlu juga Bapak-bapak Ibu kita sampaikan kepada saudara-saudara kita di luar sana. Sampaikan kepada mereka, sebesar apapun dosa yang diperbuat, sesungguhnya maghfirah Allah itu maha luas. Allah akan ampuni dosa-dosa tersebut selagi mereka ingin bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Karena bukan hak kita untuk mengatakan tidak akan pernah diampuni taubat mereka. Nah, Allah maha pengampun lagi maha penyayang pada setiap hambanya. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan, dan semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dan akhir kata ada diskusi. Ya. Kami persilahkan kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan. Ya, silakan Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan, kami persilakan. Jika pertanyaan langsung ya Pak Ustaz, baru dijawab atau satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin baiknya begini kepada pembawa acara, tampung dulu pertanyaan, nanti baru diserahkan kepada Pak Ustaz. Ada pertanyaan, lalu Pak Ustaz menjawab, mungkin bisa sekaligus. Pak Ustaz, katakan untuk membaca Al-Quran itu lebih banyak di bulan suci Ramadan ini. Saya dahulukan ini karena Ustaz dari Australia sebenarnya, jadi banyak pengalaman dan banyak pengetahuan yang didapat. Tapi tadi saya membaca Al-Quran yang Alam Nasrah itu, Pak Ustaz. Ada di sana berbunyi Fa'in nama al-usri yusrah. Innama al-usri yusrah. Mungkin ini agak sedikit panjang dari penjelasan Pak Ustaz tadi. Teman saya ingin tahu bahwa di dalam kesusahan itu ada kemudahan. Sesungguhnya di dalam kemudahan itu, dalam kesusahan itu beserta ada kemudahan.
kira-kira begitu. Cuman saya hubungkan dengan keadaan di Palestina. Ini bukan main susahnya orang Palestina itu menghadapi perang yang dihadapi oleh bangsa Israel ini. Saya prihatin mendengarnya udah lebih 30.000 rakyat yang tidak bersalah dan tidak berdosa, bahkan masjidnya udah lebih dari 1.000 buah, dan masyarakatnya itu sholat di pinggir-pinggir masjid yang sudah rusak. Nah, pertanyaan saya, kalau bunyi Al-Quran seperti itu, kapan di dalam kesusahan itu ada kemudahan? Saya kira itu udah 6 bulan atau 5 bulan berlalu. Pertanyaan saya, seolah-olah surah ini kurang berfungsi untuk mencapai kemudahan. Padahal sudah 6 bulan, 5 bulan rakyat Palestina itu menderita kesusahan. Nah, di mana kata kemudahannya? Sudah banyak negara-negara lain yang barangkali untuk memperjuangkan dan menghentikan daripada perang Israel dan Palestina. Terima kasih, hanya itu saja. Mohon maaf kalau ini terlalu menyinggung atau kurang tepat apa yang saya tanyakan. Saya tadi mengkaji masalah surat yang disampaikan Pak Lina Al-Rasul Israel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi? Kalau belum ada kita langsung jawab aja, Ustaz. Sambil jalan. Dengan Pak siapa tadi Pak ya? Aliman. Terima kasih Pak Aliman. Memang alhamdulillah saya menempuh pendidikan saya ini produk luar negeri semua. Pak Budi tahu ya ini. S1 saya dari Aligarh Muslim University di India. S2 saya juga di India di Annamalai University. Lalu kemudian saya lanjut S3 di Australia. Bidang saya itu kalau di Australia kemarin perbankan syariah dan hukum Islam, hukum keuangan Islam. Pas S1 saya ambil studi Islam. Lalu kemudian S2 saya ambil ekonomi. Nah, itu Pak. Jadi memang banyak sekali lah pengalaman itu. Kalau diceritakan nanti panjang sekali nggak selesai. Mau kita masuk kerja. Oke. Kenapa Palestina begitu? Bapak Ibu, kita harus melihat segala sesuatu itu melihat dari sejarah Rasulullah terlebih dahulu, sirahnya Rasulullah. Rasulullah ketika beliau berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian ke Baitul Maqdis, itu semuanya adalah melalui mukjizat. Langsung berangkat. Gak mungkin kalau manusia biasa bisa tahu. Itu langsung. Dan itu gak bisa dimasukkan oleh akal manusia biasa. Gak masuk. Nak sepintar apapun dia, sehebat apapun ilmunya, itu gak masuk katanya. Gak mungkin katanya. Masa semalam saja semuanya terjadi. Itu. Nah, sekarang Rasulullah juga itu mengalami hal-hal yang di luar mukjizat, dan beliau pun sakit, betapa sakitnya perjuangan beliau ketika berdakwah bertahun-tahun. Ketika beliau hendak hijrah dari Makkah menuju Madinah, Allah enggak langsung dikasih Allah kemudahan, enggak langsung diberangkatkan. Kalau Allah mau, Allah langsung berangkatkan aja. Pakai itu apa? Buruk kendaraannya. Ayo orang Islam naik buruk semua, pindah langsung semalam selesai beres. Sudah sampai di Madinah, ya kan? Tapi ada hal-hal yang melalui perantara yang jelas, yang itu tidak bisa kalau Allah masuk ke situ. Ini menunjukkan bagaimana caranya supaya mereka itu sadar. Ini prosesnya, dan kalian harus melalui proses yang perjuangan panjang untuk bisa mencapai Madinah yang nantinya Islam akan berkembang besar di seluruh dunia.
Lihat prosesnya supaya orang-orang tahu bagaimana prosesnya ketika beliau hijrah. Banyak yang dibunuh, banyak yang dikejar-kejar. Bagaimana mereka orang-orang kafir Quraisy itu prosesnya ketika beliau itu hampir Ali bin Abi Thalib itu hendak dipenggal gara-gara menggantikan Rasulullah ketika tidur. Bagaimana prosesnya Abu Bakar dan Muhammad ketika itu harus berada di gua Sur, di situ berhari-hari sampai orang-orang kafir Quraisy tidak ada lagi yang curiga, baru mereka berjalan. Abu Bakar tersantak ular, kalajengking. Bagaimana mereka menahan lapar di gua Sur? Bagaimana prosesnya anak Abu Bakar mengirimkan makanan? Ini proses yang sangat panjang dan mereka dihantui ketakutan kalau orang kafir Quraisy masuk ke dalam gua Sur, habislah Rasulullah dan Abu Bakar. Dan ini terus berlanjut, dan ini proses iman, menyadarkan iman kita. Inilah perjuangan. Dan di Palestina sekarang kondisinya, janji Allah itu hak, wa'dullahi hak. Insya Allah mereka akan menang. Mereka akan menang nanti. Insya Allah. Karena wa'dullahi hak, janji Allah itu akan menang. Pasti Allah akan tunjukkan. Tapi hanya saja kita perlu bersabar. Belum waktunya. Dan ini adalah perjalanan iman. Kalau mau tanya siapa yang paling beriman, orang-orang Palestina. Mereka paling kuat imannya. Mereka rela bertahan di negara mereka sendiri dan mereka nggak mau pindah itu ke Mesir. Padahal di Mesir itu disediakan bagi mereka rumah yang mewah, disediakan di Bukit Sina, tempat mereka hidup yang nyaman, dikasih makan, tapi mereka nggak mau pindah. Ini adalah tanah kami dan kami akan menjaga Masjidil Aqsa hatta al-maut, sampai kami meninggal dunia. Itu iman mereka, menjaga satu-satunya Masjid Al-Aqsa, tempat kita suci, yaitu tempat suci kita, Masjid Al-Aqsa. Jadi kita seorang muslim, kita harus juga merasakan bagaimana keadaan kondisi saudara kita yang ada di Palestina. Maka bagaimana caranya? Kita doakan mereka. Kita doakan insya Allah Islam akan menang. Kita doakan insya Allah orang-orang Yahudi tersebut mereka, orang-orang Israel yang kaum Israel tersebut nantinya akan kalah. Kalau Islam, janji Allah sesuai dengan janji Allah akan menang di tanah tersebut. Dengan ini nanti kita akan doakan mereka bersama-sama. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada mereka, Allah tanamkan iman yang kuat kepada mereka, dan Allah menangkan mereka terhadap orang-orang kafir Quraisy yang menindas mereka, orang-orang Israel yang telah menindas mereka. Mungkin ada lagi yang lain bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan obat nasoha. Obat nasoha itu apakah hanya cukup diucapkan saja atau perlu diikuti dengan syarat-syarat yang lain? Kalau hanya sekadar mengucap itu barangkali mudah, tapi apakah semudah itu? Allah akan memaafkan atau akan mengampuni dosa-dosa yang sebanyak itu? Mohon penjelasan sedetail-detailnya. Kita tampung aja langsung aja. Jadi sama Ustaz, cerita Ustaz tadi mengatakan tentang taubatan nasuha, cerita nasuha. Dalam surat At-Tahrim ayat 7, ya ayyuhallazina amanu ilallahi taubatan nasuha. Apakah surat itu keluar pada saat cerita Ustaz tadi? Yang pertama. Yang kedua, menarik Ustaz mengatakan bahwa S3 dari mengambil bidang perbankan. Saya ditanyakan ekonomi perbankan syariah. Ingin saya tanyakan apakah bank syariah di Indonesia sekarang adalah benar-benar syariah? Itu yang pertama. Apakah benar saya karena melihat di level atas di Dewan Syariah, mungkin di Dewan Syariah tetap benar-benar syariah, tapi di
Tapi di bawah saya lihat prosesnya belum, karena melihat cuma mengatakan akad. Dari persyaratan yang lain masih seperti konvensional. Terima kasih. Kita jawab yang itu dulu ya, tentang taubah nasuha dan apakah cukup diucapkan saja. Nah, jadi Bapak Ibu, al-Islamu bil itqani fil qalb wa bil jawarih. Islam itu adalah keyakinan di dalam hati dan juga dengan perbuatan. Kalau misalkan cuma ucapannya, orang-orang kafir pun mereka bisa syahadat, mengucapkan syahadat, tapi cuma dalam mulut, tapi tanpa jawari, tanpa perbuatan, tanpa itqan fil qalb, tanpa adanya keyakinan di dalam hati. Maka ketika seseorang ingin bertaubat, taubatun nasuha, maka mereka hendaklah yakin dengan sesungguh-sungguhnya di dalam hatinya kalau dia sudah ingin betul-betul bertaubat, tidak mengulangi lagi, dan dengan cara tidak mengulangi tersebutlah perbuatannya tidak lakukan. Jadi al-jawari, perbuatan tersebut. Apakah boleh sholat taubat ya Ustaz? Ya boleh. Sholat taubat itu bagian dari proses untuk bertaubat. Apakah dia boleh kemudian melakukan perbuatan lagi? Nah itu yang nggak boleh. Itu namanya fasik. Kalau dia melakukan perbuatan yang ulang lagi perbuatan tersebut, itu fasik. Nggak boleh. Maka yang benar adalah bertaubah dan betul-betul tidak mengulanginya lagi perbuatan tersebut. Kalau misalkan dia sering bunuh orang, lalu dia taubah nasuha, dia tidak akan mengulangi lagi membunuh orang. Kalau dia mengulangi lagi, dia tidak fasik. Kalau terus dia ulang, ulang. Ini yang dilakukan oleh umat Nasrani. Udah mau maling, balik ke pendeta, saya pengakuan dosa, gitu kan. Habis itu ya udah yang beli, kasih duit, keluar dari gereja, berbuat lagi, rampok lagi, balik lagi, pengakuan dosa, kasih duit. Itu yang nggak boleh. Dan dalam Islam betul-betul taubat itu betul-betul taubat. Nggak boleh. Kalau dia melakukan perbuatan lagi, maka kita langsung disebut mereka dengan orang-orang yang fasik. Lalu kemudian apakah berkaitan dengan ayat tadi? Wallahu a'lam, saya belum melihatnya. Nah, justru itu yang saya tanyakan. Kalau sekadar mengucapkan saja, itu saya lihat sudah banyak sekali orang itu. Aku tobat. Tapi kenyataannya, ini terutama ya aku kenal ini para pejabat, para pembesar, para apa namanya, contoh itu berulang-ulang. Nah ini yang saya tanyakan itu. Jadi kenyataannya taubat nasuha itu ya hanya banyak yang diucapkan. Jadi barangkali perlu pemahaman yang sebetul-betulnya dari kita tentang bagian taubat nasuha itu. Jadi ya itulah Bapak Ibu ya. Karena memang manusia ini diberikan oleh Allah Pak, diberikan nafsu. Mereka diberikan akal. Nah, jadi kadang manusia itu layaknya seperti binatang. Itulah kata Imam Al-Ghazali. Ketika mereka sudah tidak bisa lagi menahan, maka sama dengan nafsunya para binatang. Dan begitu yang terjadi. Orang yang puas adalah orang yang paling tinggi. Dia akan menindas orang yang lemah. Ini seperti itulah manusia. Orang-orang yang bersifatnya tidak lebih sama seperti binatang, bahkan lebih dani, lebih rendah lagi daripada binatang. Nah inilah yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hendaklah kita, mereka itu bukan orang-orang yang non agamis, mereka itu paham, orang-orang pintar, mereka paham tentang taubat. Tapi nafsu tadi yang membawa mereka akhirnya tidak bisa mengontrol diri mereka, yang bahkan lebih rendah lagi daripada perbuatan binatang. Nah itu bahkan Imam Ghazali pun mengatakan hal tersebut dan disebutkan. Bapak-bapak Ibu, selanjutnya tadi berkaitan dengan bank syariah. Kalau saya bahas di sini agak panjang ya, Pak. Bank syariah ini panjang sekali.
yang nanti kita tidak bisa pergi kerja ibu mungkin nanti yang mempersiapkan anak-anak, tapi nggak apa-apa, saya sentil sedikit. Bank syariah di Indonesia, bahkan di beberapa negara di luar negeri, termasuk di Australia, itu mereka menerapkan bank sesuai dengan standar yang telah dikeluarkan oleh fatwa dari majelis ulama mereka sendiri. Kalau di Australia mereka ada Board of Syariah Committee namanya. Sama dengan di Indonesia namanya Dewan Syariah. Dewan Syariah. Lalu apakah mereka sesuai dengan syariah atau tidak? Bapak-bapak ibu, saya tanya bapak-bapak ibu sekarang, apakah bapak-bapak ibu sudah betul-betul Islam yang taat? Begitulah bank syariah. Ya. Bank syariah kalau ditanya apakah bank syariah betul-betul sudah taat? Nah, yang sempurna hanyalah milik Allah. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Mau muslim bagaimanapun, mau mukmin bagaimanapun, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Karena semua hanya milik Allah. Dan ini harus ada bank syariah. Harus ada. Karena bapak-bapak ibu, cerita bank itu muncul dari orang Yahudi. Kalau kita lihat dari sejarah, bank itu muncul karena ada kata-kata di dalam naskah orang Yahudi yang menyatakan kalian tidak boleh memberikan riba, rebit, bahasa Yahudi itu rebit, Yahudi, pinjaman uang kepada saudara kalian, akan tetapi boleh terhadap orang yang bukan saudara kalian. Itu kata-kata naskah itulah yang dipegang oleh orang Yahudi. Sehingga akhirnya mereka meminjamkan uang kepada siapa? Kepada orang non-Yahudi. Lalu mereka mengambil rebit istilah riba dari mereka. Orang Nasrani itu lebih ketat lagi daripada ajaran kita, Bapak Ibu. Jangan salah-salah. Orang Nasrani lebih ketat lagi. Riba itu betul-betul diharamkan. Karena apa? Ini akan mengakibatkan penindasan. Nabi Isa alaihissalam ketika waktu itu orang-orang Yahudi bersama mereka juga, itu banyak orang-orang Yahudi itu yang mereka itu tertindas gara-gara pinjaman hutang dari lintah darat. Sudah diambil hartanya, dihabisin, lalu kemudian kalau nggak kasih ambil anaknya yang perempuan, begitu yang dilakukan. Sangat-sangat menindas, sehingga diharamkan sama sekali di dalam agama Nasrani. Begitu juga dengan Islam. Wala ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Dan janganlah kau makan riba itu sampai berkali-kali lipat, diharamkan, betul, jelas. Dan kalau misalkan kita pinjam, lalu kalau mereka tidak bisa mengembalikan, ya kalau mereka nggak mampu lagi, ya sudah. Sesungguhnya diampuni itu lebih baik daripada kita mengambil. Kalau kita ampunkan daripada pinjaman tersebut. Nah, kalau di Indonesia ini bagaimana dengan implementasinya? Sebenarnya semua akad-akad tersebut sudah sesuai dengan standar dan fatwa majelis ulama. Dan mereka menjalankan hal tersebut berdasarkan dengan akad yang telah ditentukan. Apa perbedaannya dengan konvensional? Bedaannya itu simple sekali, Bapak Ibu. Kalau kita memahaminya gampang sekali. Sebenarnya perbedaannya adalah pada hal jual beli. Mereka orang-orang yang lain, mereka bilang itu sama saja antara jual beli dengan dengan pinjaman biasa. Innamal bai'u mithlur riba, kata mereka. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Orang-orang yang lain itu beranggapan bahwasanya apa bedanya dengan bank konvensional, sama-sama ngasih duit pinjaman. Padahal di situ ada jual beli. Lalu mereka beranggapan bahwasanya jual beli tersebut sama dengan riba. Akan tetapi Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan bai',
jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kalau kita ke bank konvensional itu jelas, nih kasih duit pinjam belilah, terserah kamu nak pergi belilah apa baik. Akhirnya baik kalau beli itu lemahlah kita pergi berjudi dulu, duit ini nanti nambah banyak. Lalu kemudian baru kita belikan itu, tahunya dia judi kalah. Sedangkan di bank syariah jual beli akadnya, berarti harus jelas orang tersebut pinjam ke bank itu bukan minjam. Dia itu langsung ada keterikatan. Pertama, apa yang nanti beli Pak? Ini rumah. Oke, nak beli rumah. Kalau begitu kita harus jadikan Bapak ini sebagai orang yang ketiga juga. Sebagai apa? Representasi dari bank yang membeli barang ke luar. Lalu kemudian pihak bank juga langsung memonitor, melihat mana barangnya. Oh itu bagus rumahnya. Oke, cantik rumahnya. Layak untuk dibeli. Tidak ada kesulitan ketika setelah proses. Lalu kemudian akad yang terjadi di situ namanya murabahah. Apa itu murabahah? Untuk mendapatkan keuntungan. Apa tujuannya untuk mendapatkan keuntungan? Bank ini bukan orang lalu ngasih duit baik, bukan. Mereka juga perlu duit, perlu makan. Ngasih itu hidupin listrik, itu sewanya mahal itu. Sewa gedung itu berapa? Kalau kita pikir-pikir. Lalu kemudian operasional mereka bolak balik bayar karyawan. Jadi murabahah ini adalah akad jual beli yang diambil keuntungan. Kalau misalkan rumah tersebut harganya 100 juta, ya kamu masa nggak ngambil untung? Ya juallah 110 juta. Tapi dia berikan keringanan membayarnya. Ya udahlah kita cicil selama 10 tahun. Berarti setahunnya kurang lebih ya 10 juta, 10 tahun, 10 juta lebih dikit. Nah, ya begitu. Jadi murabahah tersebut terjadi setelah dilihat barangnya ada atau tidak. Jadi nggak bisa nanti bank itu langsung ngasih duit, tapi ada akad jual beli dan harus terjadi. Beli rumah itu harus terjadi. Kalau di bank syariah, di bank konvensional tidak, kasih uang, nah terserah kamu lah, belilah. Pokoknya ini uangnya ambil, udah masuk ke rekening, pakailah. Nah itu akhirnya tidak jelas. Yang terakhir. Bank syariah dia sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tidak boleh membiayai orang yang menjual barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Khamar tidak boleh, minuman keras, peternakan hewan babi misalnya tidak boleh. Yang menjual patung tidak boleh. Yang melakukan sebuah perdagangan yang mana perdagangan tersebut kebanyakan uang yang berasal dari bank-bank konvensional tidak boleh. Berinvestasi ke sesuatu yang haram nggak boleh. Itu prinsip-prinsip Islam. Maka nggak boleh. Kalau bank konvensional ya terserah. Saya nak investasi di kasino, orang kasino pinjam duit. Kasino kan bapak itu orang judi-judian itu. Kasih pinjam, duit itu diambil lagi oleh bank konvensional masuk ke dalam rekening mereka. Lalu kemudian itulah yang dikasih ke karyawan mereka untuk makan. Sebagian daripada uang itu juga itu lari kepada uang untuk sosial, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosialnya itu Bapak, maaf ini saya kasih tahu haknya yang terjadi di lapangan. Di Kalimantan, orang-orang suku Dayak itu banyak yang masuk Kristen. Gara-gara apa? Bank konvensional. Dana mereka itu pakai helikopter bawa ke sana. Apa yang mereka kasih? Makanan. Orang-orang Islam yang datang berdakwah ke Kalimantan sana, mereka pakai kapal kecil, kapal ketek tenang, kayak perahu layu. Apa mereka jual? Quran, kantong mereka sini. Gak ada mereka bawa makanan apa, Quran kok di sini. Mereka rela mati itu. Itu para safari dakwah dari dompet wafa dan beberapa teman-teman kita. Datang hanya bawa Quran. Dan alhamdulillah banyak yang masuk Islam. Tapi kalah apa? Kalah kuat dengan masalah uang. Itu uang mereka itu dana mereka itu CSR, namanya kan? Dana CSR apa itu? Dana itulah penting untuk dana sosial mereka itu diambil oleh orang-orang itu misionaris. Nah jadi bapak ibu, bank syariah adalah milik orang muslim. Kitalah yang membantu umat muslim ini supaya bangkit.
Kalau kita ingin supaya Islam ini bangkit kembali, maka gunakanlah itu. Jadi orang-orang Muslim semuanya. Dana CSR-nya pun nanti untuk orang Muslim sendiri, bukan untuk orang. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Nampaknya sudah semakin siang, suasana diskusi kita semakin memanas. Hanya dikit Pak Ustaz. Apakah bank syariah pelaksanaannya sudah seperti yang Ustaz ungkapkan? Insya Allah. Insya Allah. Karena tidak ada yang sempurna. Itu tidak ada. Mungkin itu saja. Satu dari ibu-ibu, Pak Ustaz. Kalau ada ibu-ibu, silakan ibu-ibu. Satu pertanyaan ibu-ibu sebelum kita tutup. Kalau ada. Demikian, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh, kami ucapkan banyak terima kasih dan tidak lupa tentunya kami mohon maaf atas segala kesalahan. Kami mohonkan kepada Bapak Ustadz kiranya kita tutup wabil khusus untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin demikian, sebelum kita sama-sama berdoa, mari kita tutup dulu acara ini dengan melapaskan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwan karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin khususan fi Palestin. Allahumma a'izhum minal yahudi wal nasara. Allahumma irfa' darajatahum. Allahumma ansurhum bi'izzatika ya Allah, biquwwatika ya Allah. اللهم اجعلهم من الصابرين يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في جميع البلدان المسلمين جميعا. ربنا وتقبل منا دعاءنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.